Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Franz Octavia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu materi intinya bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar pertemuan ini bisa kita laksanakan dengan lancar. Berdoa mulai, selesai. Pada pertemuan ini kita akan membahas dengan kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator di pertemuan ini yaitu menjelaskan urutan pada bilangan bulat, menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Jadi nanti setelah mempelajari pertemuan ini kalian bisa menjelaskan urutan bilangan bulat, kemudian juga bisa menentukan hasil dari operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun operasi campuran. Kita bahas yang pertama, apa itu bilangan bulat? Nah, pengertian dari bilangan bulat yaitu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi ini ada 3 jenis bilangan bulat. Terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama yaitu bilangan 0. Ini di sini ada 0. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif letaknya sebelah kiri, ya, negatif. Dan di sebelah kanan 0 ada bilangan positif, bilangan bulat positif. Ya, ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, ini bilangan bulat. Ya, jangan lupa ya. 0 itu tidak masuk positif maupun tidak masuk negatif. Jadi bilangan tersendiri. Ya. Selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, ini ada di atas ini garis bilangan. Bilangan bulat disusun secara menaik. Ya. Kita garis bawahi yaitu menaik atau naik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan di sebelah kanan nilainya lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Ya. Contohnya 2 ini. 2 ini di kanannya 0, maka 2 lebih besar dari 0. 0 di sebelah kanannya min 1, maka 0 dan min 1 ini lebih besar 0. Ya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, ini kita akan menggunakan lambang. Apa saja lambangnya? Yang pertama ada lambang sama dengan. Kemudian ada lambang ini lebih kecil. Kemudian ada lambang lebih besar. Terus kemudian ada ini lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang terakhir ada lambang ini lebih besar atau sama dengan. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membandingkan. Nah, contohnya yang tadi, ya. Contoh ini, contoh min 1 dengan 0. Nah, 0 ini letaknya di sebelah kanannya min 1, maka tandanya adalah kurang dari atau lebih kecil. Membacanya min 1 lebih kecil daripada 0.
Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat merupakan menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut, mulai dari nilai yang terbesar atau yang terkecil. Nah, nanti tergantung untuk pertanyaannya, disuruh mengurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, nanti caranya ya kita bandingkan dulu antar bilangan itu, mana yang paling kecil atau mana yang paling besar. Dalam garis bilangan, semakin ke kanan letak dari sebuah bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, apabila letak suatu bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Yaitu yang perlu diingat. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Contoh. Nah, sekarang kita buat contoh dulu. Misalkan saya punya bilangan min 8, 1, 3, 0, min 2, min 5, 4. Ya. Kita akan urutkan dari yang terkecil. Kalau kita melihat ini, ya, kita bayangkan di garis bilangan letak yang paling kecil yang sebelah kiri. Ya, tadi bilangan negatif tadi ke arah kiri kan 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan semakin kiri. Berarti ini yang paling kiri adalah min 8. Kemudian ada lagi, oh ini min 5. Kemudian ada min 2. Nah, minnya 1, 2, 3. Cukup. Terus 0, 1, 2-nya tidak ada. Berarti 3 dan 4. Inilah urutannya dari yang terkecil. Ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Contoh soal. Setelah kita pelajari tadi, nah ini ada contoh soal tentang pengertian bilangan bulat. Yang pertama, nomor 1. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, nomor 2, jika 15 meter menyatakan jarak 15 meter ke arah utara, apakah arti dari 8 meter? Nah, kita bahas dari nomor 1 dulu. Ya, kita disuruh membuat kalimat berikut ini ke bentuk bilangan bulat. Yang A, 9 derajat Celcius di bawah 0. Kalau titik awalnya 0, kalau di garis bilangan tadi ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau untuk suhu, ya bisa di atas, bisa di bawah. Pakai itu. Karena ini di bawah 0, berarti kita menuliskannya min 9 derajat Celcius. 13 derajat di atas 0, berarti positif 13 derajat Celcius. Nah, untuk positif kita tidak perlu nulis tandanya, plusnya tidak perlu kita tulis. Tapi kalau min, nah kita harus kasih tanda. Kalau tidak ada tanda, itu artinya berarti positif. Selanjutnya yang C, 12 langkah ke kanan. Posisi awal dianggap titik 0, 12 langkah ke kanan. Berarti plus 12. Tulisnya cukup, tandanya plus, tidak usah ditulis. Kemudian 7 langkah ke kiri. Posisi awal dianggap titik 0. Nah, 7 langkah ke kiri. Kalau ke kiri berarti min 7. Nah, nomor 2. Jika 15 meter menyatakan jarak 15 meter ke arah utara, apakah arti 8 meter ke arah utara bernilai positif? Ya berarti kebalikannya utara ada, ya benar, ada selatan. Kalau begitu artinya min 8 meter ini artinya 8 meter ke arah selatan. Karena positifnya di utara, maka nilai negatifnya selatan. Nah, ini contoh pengertian bilangan bulat.
Ya, dari kalimat ke bentuk bilangan bulat, dan dari bilangan bulat ke bentuk kalimat. Ini kita meneruskan 8 meter ke arah selatan. Nah, selanjutnya contoh soal membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Yang nomor 1 kita bahas dulu. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang. Ini tadi bacanya lebih kecil, kalau ini lebih besar. Yang A, X terletak di sebelah kiri. Ya, X terletak di sebelah kiri. Pengertiannya tadi, kalau di sebelah kiri nilainya kecil. Ya, maka bisa kita tulis X lebih kecil dari Y. Yang B, P terletak di sebelah kanan Q. Ya, karena P-nya di sebelah kanan, maka tandanya lebih dari. Nah, P lebih dari Q. Ya. Sekarang kalau ke angka, nomor 2, lengkapi kalimat di bawah ini. Kita masih menggunakan tanda lambang untuk membandingkan. Yang pertama, yang A, 7 dengan 3. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, sambil membayangkan di garis bilangan, 7 itu letaknya di sebelah kanannya 3. Maka lambang bilangannya adalah lebih dari. Sekarang min 2 dengan min 5. Ya, min 2 dengan min 5. Kita lihat. Nah, nanti untuk pertama kita lihat dulu. Nah, ini min 2 dengan min 5. Ternyata min 5 itu sebelah kirinya min 2. Maka tandanya min 2-nya, min 2 itu lebih sebelah kanan dari min 5. Maka min 2 lebih dari. Sekarang yang C, 5 dan 9. 5 itu letaknya di sebelah kiri dari 9. Maka tandanya lebih kecil. Sekarang yang D, min 5 dengan min 3. Min 5 itu sebelah kirinya min 3. Berarti tandanya lebih kecil atau kurang dari. Yang E, 3 dengan min 5. Nah, jelas kalau di bilangan, garis bilangan, ya, untuk bilangan positif itu pasti di sebelah kanannya bilangan negatif. Tapi kalau ini tandanya berbeda, ya jelas lebih besar positif. 3 itu lebih besar. Yang F, min 2 dengan 1 ini juga jelas juga. Kalau negatif pasti lebih kecil dari positif. Kurang dari atau lebih kecil. Nah, sekarang nomor 3. Urutkan suhu di bawah dari yang terdingin hingga terpanas. Dengan mengurutkan dari yang terdingin. Terdingin itu berarti nilainya yang paling rendah. Kalau begitu, ya kita cari dulu yang negatif dulu. Yang negatifnya atau yang min-nya ada 2, min 2 sama min 7. Yang letaknya sebelah kiri ada min 7. Berarti berikutnya min 2. Kemudian ada 3. Ini tadi sudah. Ada 3, ada 5, ada 10. Sebelah paling kiri berarti ada 3. Kemudian 5, terakhir 10. Nah, maka urutannya dari yang terdingin. Ya, nih. Nah, ini sudah urut dari yang terdingin. Ya. Min 7, min 2, 3, 5, dan terakhir 10. Nah, saya rasa bisa dimengerti ya. Kalau bisa, mari kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita masuk ke operasi bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A dan B, A plus B dapat menggunakan konsep seperti di bawah ini. Ya, ini ada 2 konsep yang akan kita gunakan. Yang pertama ini, positif ditambah positif, nanti hasilnya positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Jika tandanya beda, misalkan ini positif tambah negatif, nanti lihat angkanya. Ya,
lihat angka tanpa melihat tanda. Kalau besar positif, nanti hasilnya juga ikut positif. Kemudian kalau positif tambah negatif, angkanya nanti besar negatif, maka hasilnya ikut yang negatif. Untuk konsep menghitungnya, jika tanda sama, maka nanti ngitungnya di jumlah. Tandanya sama, ngitungnya di jumlah. Misalkan ini, tandanya plus ditambah plus, min tambah min. Nah, ini tandanya kan sama, maka nanti ngitungnya di jumlah. Kalau tandanya beda, yang ini tambah, kurang, atau nah ini atau kurang ditambah positif, tandanya beda. Maka nanti ngitungnya dicari selisihnya. Nah, sekarang kita ke contoh yang A dulu. 8 tambah 7. 8 positif, 7 positif. Positif tambah positif, hasilnya positif. 8 tambah 7, 15. Yang B, min 3 ditambah min 5. Min ditambah min, nanti nilainya min. Tandanya sama, dijumlah ngitungnya. 3 tambah 5. Tadi nilainya ini pasti ketemu min. 3 tambah 5, 8. Lanjut yang C. 9 tambah min 5. Positif ditambah negatif. Hasilnya apa? Nah, ini 9 sama 5 kan besar 9. 9-nya posisinya positif. Tandanya, maka nanti hasilnya juga positif. Ngitungnya, tandanya beda. Positif ditambah negatif, berarti tandanya beda. Ngitungnya adalah selisihnya. 9 sama 5, selisihnya, nah, tinggal ngurangnya aja, 9 kurangi 5. 4. Hasilnya positif ya, karena 9 sama 5 besar 9. Sekarang yang D. 3 ditambah min 9. Positif ditambah min. Nah, kalau kita lihat angkanya 3 dan 9 itu besar 9. 9 nilainya min, berarti nanti ini hasilnya pasti min. Min berapa? Kita lihat. Karena tandanya beda, ini positif, ini negatif, atau min, maka nyarinya kita cari selisihnya. 3 sama 9, selisihnya berapa? Cari selisih ya tinggal ngurangi, 9 kurangi 3. Berarti 6. Ya, enak kan? Nah, sekarang contoh lagi. Misalkan saya punya 30 ditambah min 20. Nah, ini jenisnya yang mana? Plus tambah min. Nah, ini plus tambah min. Tandanya beda, berarti nanti nyarinya pakai selisih. Ya. Besar 30 sama 20, besar 30. Ya, 30-nya plus, berarti nanti hasilnya di sini pasti plus. Plus berapa? Ya, kita cari 30 sama 20, tandanya sama, nyari selisihnya, tinggal mengurangi. Ya, plus 10. Contoh lagi, saya punya 20 ditambah min 50. Nah, min 50 plus tambah min. Ya, berarti tandanya beda, nanti kita nyarinya selisih. Kalau kita lihat angkanya 20 dan 50 besar 50. 50 miliknya min, berarti nanti hasilnya pasti min. Min berapa? Tinggal hitung aja selisihnya, 50 sama 20. 30. Oh, gak cukup. Gak cukup. Ya, di bawahnya berarti min 30. Nah, ini untuk mencari penjumlahan bilangan bulat. Nah, selanjutnya inverse jumlah. Inverse itu adalah lawan suatu bilangan. Ya. Lawan suatu bilangan adalah bilangan yang mempunyai jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan tetapi berlawanan arah. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan dengan inverse-nya merupakan unsur identitas. Inverse jumlah lawan atau inverse ya kita sebutnya lawan aja biar enak nanti ya. Lawan dari A adalah min A.
Dan sebaliknya, lawan dari min A adalah A. Ini kita penting. Kalau angka misalkan, lawan dari min 10 adalah, lawannya min berarti plus 10. Angkanya sama. Ya. Lawan dari 20. Nah, lawannya apa berarti? Min 20. Lawan 15 plus, nah, positif, lawannya min, berarti min 15. Nah, ini bisa dipahami ya, lawan. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Ya, pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi suatu bilangan sama artinya dengan menambah lawan pengurangnya. Ya. Untuk setiap bilangan bulat A plus dan B berlaku ini. Jika A dikurangi B itu sama dengan A ditambah min B. Ya kan. Tandanya min ini jadi plus, tapi B-nya ini ditulis lawannya. Ya. A min B, ya, bisa kita tulis A plus, nah ini B kan, berarti min B. Ini nanti untuk memudahkan kita menghitung pengurangan. Nah, karena apa? Kalau sudah kita bentuk penjumlahan, maka kita nanti akan bisa menggunakan konsep ini tadi yang sudah kita pelajari. Ya, sekarang kita ke contohnya ini. 8, ini tak tulis di sini aja, yang A tak tulis ulang. Ya. Yang A 5 dikurangi 8. Berarti bisa kita tulis 5 ditambah, jangan lupa 8-nya kita tulis lawannya. Nah, seperti konsepnya tadi, plus ditambah min, ya, maka nanti ngitungnya selisihnya karena tandanya beda. Ini plus, ini min. Ngitungnya selisihnya. Nah, sekarang 5 sama 8. Ya, karena besar 8, maka nilainya min. Min berapa? 8 sama 5 selisihnya 3. Sekarang yang B. 3 dikurangi min 5. Maka bisa kita tulis 3 minnya ini, kurangnya ini bisa kita tulis tambah. Ya, tapi min 5-nya kita tulis lawannya, yaitu 5. Maka tinggal 3 tambah 5, positif tambah positif. Kalau sama tanda tadi dijumlah, 3 tambah 5 nilainya 8. Yang C, min 5 dikurangi 6. Nah, bisa kita tulis min 5 ditambah min 6. Ya. Min ditambah min, tadi hasilnya min. Min berapa? Tandanya sama, min dan min memang ngitungnya dijumlahkan. 5 tambah 6, 11. Yang terakhir, contoh D, min 4 dikurangi min 9. Nah, untuk memudahkan, pokoknya ditulis nanti caranya. Min 4, kurang ini jadi tanda tambah, min 9-nya jadi lawannya, yaitu 9. Min ditambah positif. Nanti hasilnya, ngitungnya di selisihnya atau dikurangi. Tapi ini 4 sama 9 besar, karena besar 9 berarti nanti nilainya positif. Positif berapa? Tinggal ngitung selisihnya 4 dan 9. 9 kurangi 4 yaitu 5. Nah, mudah bukan? Sekarang kita lanjut. Nah, perkalian bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A kali B dapat menggunakan konsep seperti di bawah ini. Ya. Plus positif kali positif, hasilnya positif.
negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Untuk memudahkan ini ya, tanda sama hasilnya positif, tanda beda hasilnya negatif. Contoh 8 kali 7, 8 kali 7 positif kali positif, tandanya sama berarti hasilnya nanti positif. 8 kali 7 56. Yang B, min 3 kali min 5, tandanya sama, min kali min, hasilnya positif. 3 kali 5, 15. Yang C, 9 kali min 5, positif dikali min, hasilnya min. 9 kali 5, 45. Dan yang terakhir, contoh terakhir D, 3 kali min 9, positif dikali min, yaitu min 27. Ini untuk perkalian. Contoh lain. Ya, misalkan ada min 6 dikali 5. Min dikali plus, dikali positif. Ya, tandanya beda, maka hasilnya negatif atau min. Min berapa? 6 kali 5, 30. Kita lanjut operasi yang berikutnya, ada operasi pembagian. Mirip dengan pembagian tadi, dengan perkalian sangat mirip ya. Gampangannya ini, tandanya sama, hasilnya positif. Plus dibagi plus, positif. Min dibagi min, positif. Kalau tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Plus dibagi min, hasilnya min. Min dibagi plus, hasilnya min. Contoh 28 bagi 7, plus positif dibagi positif, hasilnya positif. 28 bagi 7, 4. Min 35 dibagi min 7, min dibagi min, hasilnya positif. Ya, 35 bagi 7, 5. Kemudian yang C, 48 bagi min 8, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 48 bagi 8, 6. Yang terakhir yang D, 63 dibagi min 9, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Min atau negatif, berarti min berapa? 63 bagi 9, 7. Contoh lain. Contoh lain ya. Misalkan saya punya min 100 dibagi 5. Min dibagi plus, hasilnya min. 100 bagi 5, 20. Nah, saya kira bisa dipahami. Dan selanjutnya yaitu operasi campuran bilangan bulat. Konsep yang digunakan untuk operasi campuran adalah seperti ini. Nanti mengerjakannya sesuai urutan tangga ini ya. Paling tinggi ada tanda kurung. Nanti operasi yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan. Berikutnya ada perkalian pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini setingkat. Ya, nanti mengerjakannya mana? Ya, yang sebelah kiri dulu. Kalau yang di sebelah kiri pembagian, ya kita kerjakan pembagian dulu. Kalau di sebelah kanannya perkalian, ya perkalian. Sebelah kirinya perkalian, jika perkalian dulu. Sama dengan ini yang terakhir, penjumlahan pengurangan. Ya, yang letaknya di depan atau di sebelah kiri, ya kita proses dahulu. Nah, sebagai contoh ini, yang A ya, 12 kali dalam kurung 15 kurangi 10. Nah, ini ada operasi yang di dalam kurung, maka harus kita kerjakan dulu. Nah, kita tulis dulu soalnya di sini lagi, 12 dikali 15 dikurangi 10. Nah, yang dikerjakan yang ini dulu, karena ada di dalam kurung, berarti 12 kalinya tetap. Ya, ini hasilnya 15 kurangi 10, hasilnya 5. Kalau sudah 12 kali 5, positif kali positif, hasilnya positif. 12 kali 5, 60.
Sekarang yang B. Nah, nggak cukup nanti di sini. Sini aja yang B. Yang B di bawahnya sini. 10 dikali 6 dibagi 4 ditambah 12. Operasi campurannya ada bentuknya ada 3 ini. Ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Nah, sesuai urutannya tadi, perkalian pembagian lebih tinggi dari penjumlahan, maka harus dikerjakan dulu. Nah, yang kerjakan dulu yang mana? Perkalian atau pembagian? Ya, karena yang di sebelah kiri atau yang di depan operasinya perkalian, maka kita hitung dulu ini. 10 kali 6 hasilnya 60. Berarti yang lain tetap dulu. Nah, nanti prosesnya seperti ini. Nah, tinggal pembagian sama penjumlahan. Maka yang dikerjakan dulu yang pembagian. 60 dibagi 4, 15. Baru terakhir 15 tambah 12. Positif tambah positif hasilnya positif. 12 tambah 15, 27. Sekarang yang C di sini, nah kita nggak usah tulis ulang, langsung di bawahnya kita kerjakan. Pengurangan, pembagian, perkalian. Pengurangan ada di bawah, berarti nanti ngitungnya belakangan. Pembagian sama perkalian, setingkat. Tetapi yang di sebelah kiri atau sebelah depan, yaitu pembagiannya dulu. Maka nanti kita mengerjakan pembagian ini dulu. Berarti kita tulis 20-nya tetap dikurangi 15 dibagi 3, yaitu 5 kali 2 tetap. Nah, sekarang tinggal operasi pengurangan dan perkalian. Maka yang dikerjakan dulu yang perkalian. Kita tulis tetap dulu 20 dikurangi 5 kali 2, 10. 20 kurangi 10 hasilnya 10. Nanti kalau ada tugas, khususnya operasi campuran, ya kalian harus mengerjakannya sesuai cara. Ya, jangan langsung jawabannya saja. Ya, nanti kalau saya ngoreksi, biar tahu, oh sudah benar langkahnya atau belum. Ya, kalau bisa, apa ini? Tandanya ini yang dikerjakan dulu diberikan nanti di kamu tulis juga gak apa-apa, malah lebih enak nanti ya untuk mengerjakannya. Berikut yang terakhir. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak ya. Ini kurang lebih 30 menit ya dalam materi video ini. Ya, silakan nanti misalkan belum paham, silakan diulangi lagi videonya, ditonton berkali-kali boleh ya. Jika masih kurang paham, bisa bertanya kepada saya, atau Pak, contohnya kurang banyak, ya bisa nanti minta contoh lagi. Nah, untuk pertemuan video ini, terima kasih banyak sudah mengikuti. Jangan lupa mengerjakan tugasnya yang ada di e-learning ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.